Kamu ngaku-ngaku ustadz-ustadz muda dong ya. Ustadz muda apa? Saya nggak ngaku apa-apa, Kiai. Kamu merasa sakti, kamu lebih hebat dari saya. Saya nggak merasa sakti, saya nggak merasa hebat. Apa yang ada pada dirimu? Apa yang masuk pada dirimu sehingga Anda dendam sekali? Saya Anda pengen besar kali ketemu saya, Anda pengen sekali matiin saya. Apa yang masuk pada dirimu? Anda tadi istighfar kan bisa istighfar. Kamu jangan banyakkan bacot kamu. Jangan sok kamu ngerti agama dengan saya. Tuh, yang kebanyakan bacot sopo. Pada intinya saya tidak suka sama kamu, ya. Ya, terus kenapa emang kalau tidak suka? Ya sudah. Anda kenapa nyantet-nyantetin orang? Katanya Anda kiai. Kenapa Anda nyantet-nyantet orang? Urusan apa sama kamu? Ya, urusan saya. Kerja saya. Kerja apa? Kerja itu beca, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah kali ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi diundang datang oleh Kiai Solikin, seorang kiai kampung yang mengaku sakti mandraguna. Kiai Solikin ini adalah kiai kampung yang adalah juga seorang praktisi spiritual. Namun ketika melihat Kang Ujang yang dikatakan banyak orang sangat hebat, juga banyaknya orang yang sering minta tolong Kang Ujang untuk menyelesaikan permasalahan. Ternyata malah membuat Kiai Solihin ini telah terjerumus pada sifat iri dan permusuhan. Kiai Solikin ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dialah yang lebih hebat dari Kang Ujang Bustomi yang banyak disanjung itu. Dan Kiai Solihin mengundang Kang Ujang adalah untuk melakukan duel adu ilmu kanuragan. Lalu apakah yang akan dilakukan Kang Ujang Bustomi ketika ditantang duel kanuragan oleh Kiai Solikin sang kiai kampung yang tersesat itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan perjuangan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, seperti yang telah kita tahu bersama, Kang Ujang Bustomi adalah seorang tokoh spiritual hebat yang sudah sangat terkenal di masyarakat. Kang Ujang adalah pendiri sekaligus pengasuh padepokan anti galau di daerah Cirebon, Jawa Barat. Selain untuk mendidik masyarakat, untuk mempelajari ilmu agama Islam, Padepokan Kang Ujang itu juga melayani dan membantu setiap problem masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Banyak warga masyarakat yang setiap hari datang ke Padepokan Kang Ujang Bustomi. Terutama, bagi mereka yang terkena pengaruh mengerikan dari ilmu gaib, seperti santet, teluh, sihir, dan sebangsanya yang lain. Dan memang, Kang Ujang adalah spiritual yang memiliki karomah ilmu hikmah yang luar biasa. Dengan kemampuan hebatnya itu, Kang Ujang biasa menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh hal-hal gaib yang tak bisa disembuhkan oleh medis. Sudah sangat banyak para kurban kejahatan santet dan sebangsanya yang disembuhkan oleh Kang Ujang Bustomi. Karena itulah banyak orang yang sangat bersyukur karena telah dibantu oleh Kang Ujang Bustomi. Selain itu, ketika Kang Ujang membantu mereka, Kang Ujang tidak meminta biaya sedikit pun, melainkan hanya seikhlasnya jika ada orang yang ingin memberinya. Selain membantu kesembuhan orang-orang yang sakit karena ilmu santet, Kang Ujang Bustomi
juga berdakwah memberantas para dukun yang mengirim ilmu-ilmu jahat itu. Karena memang, tidak mungkin bisa selesai ketika Kang Ujang hanya menyembuhkan orang yang terkena santet, tanpa menghentikan sang dukun yang mengirim serangan santet tersebut. Maka di tengah kesibukannya, Kang Ujang pun juga mendatangi para dukun santet tersebut. Tujuannya adalah untuk menobatkan mereka, agar tidak melakukan kejahatan dengan ilmu santetnya. Telah sangat banyak para dukun yang berhasil Kang Ujang Bustomi sadarkan. Mereka yang dulu biasa melakukan ritual menyembah iblis, kini mereka menjadi orang yang husuk beribadah kepada Tuhan. Dan karena sepak terjang Kang Ujang yang demikian itulah banyak warga masyarakat yang sangat bersyukur dan memberi apresiasi. Mereka banyak yang menyanjung Kang Ujang Bustomi sebagai seorang tokoh spiritual yang luar biasa dan baik hati. Namun ternyata, tidak semua orang yang mengetahui kemuliaan Kang Ujang itu menjadi suka kepadanya. Bahkan mereka sangat marah dan dengki dengan Kang Ujang Bustomi. Dan di antara mereka yang dengki itu, adalah Kiai Sholihin yang Kang Ujang datangi ini. Kiai ini adalah dikenal sebagai kiai yang cukup hebat di kampungnya. Warga kampung juga cukup menghormatinya. Karena Kiai Solikin juga adalah seorang spiritual yang memiliki kemampuan tentang ilmu gaib. Ketika ada orang yang meminta pertolongan kepadanya karena mendapatkan serangan ilmu santet, Kiai Solikin juga bisa membantu mereka. Tapi memang, namanya tidak setenar Kang Ujang Bustomi. Dan entah setan apa yang kemudian datang dan menguasai jiwa Kiai Solikin. Tiba-tiba Kiai Solikin mengundang Kang Ujang Bustomi untuk datang ke rumahnya. Tujuan Kiai Solikin adalah untuk mengalahkan Kang Ujang Bustomi dengan kemampuan ilmu gaib yang dimilikinya. Dan mendapatkan tantangan dari Kiai Solikin itu. Kang Ujang sebenarnya tidak ingin meladeninya begitu saja. Karena Kang Ujang juga mendengar bahwa Kiai Solikin adalah juga seorang praktisi spiritual di kampungnya. Akan tetapi Kang Ujang juga merasa penasaran. Kalaulah benar Kiai Solikin adalah seorang spiritual yang lurus, seharusnya dia tidak melakukan tantangan kepada spiritual yang lainnya. Apalagi, Kiai Solikin ini malah ingin menantang dan mengalahkan Kang Ujang Bustomi. Karena itulah Kang Ujang mencoba menyelidiki tentang Kiai Solikin ini. Dan setelah itulah kemudian diketahui bahwa benar Kiai Solikin adalah seorang spiritual yang biasa membantu warga. Namun di balik itu semua, Kiai Solikin adalah juga praktisi ilmu perdukunan. Kiai Solikin diketahui juga biasa memenuhi permintaan orang-orang jahat untuk melakukan kirim santet. Dan bahkan, Kiai Solikin mendapatkan bayaran yang banyak dari perbuatan jahatnya dari melakukan kirim santet tersebut. Karena mengetahui hal yang demikian itulah, Kang Ujang pun kemudian datang untuk memenuhi undangan Kiai Solikin itu. Kang Ujang meyakini bahwa Kiai Solikin adalah kiai kampung sesat yang sangat berbahaya. Dan Kang Ujang datang adalah juga untuk menghentikannya. Maka setelah bertemu Kiai Solikin, Kang Ujang pun mencoba bertanya kepadanya, apakah sebenarnya tujuannya, sehingga ingin mengundang dirinya dan mengalahkannya. Setelah itulah Kiai Solikin kemudian berkata, bahwa dia telah sering mendengar Kang Ujang Bustomi yang katanya memiliki kemampuan kanuragan yang sangat luar biasa. Warga masyarakat pun sangat menyanjung tinggi Kang Ujang Bustomi. Padahal baginya, Kang Ujang itu hanyalah spiritual yang biasa-biasa saja. Kang Ujang tersohor itu bukan karena kemampuannya, melainkan karena di-framing berita dari media. Karena sebab itulah Kiai Solikin ingin menantang dan mengalahkan Kang Ujang Bustomi. Dia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kang Ujang Bustomi itu bukanlah spiritual yang hebat, dan sesungguhnya Kiai Solikinlah spiritual yang paling luar biasa. Dan mengetahui tujuan dari Kiai Solikin itu, Kang Ujang pun mencoba untuk bertanya kepadanya, bahwa sesungguhnya tidak ada yang paling hebat di dunia ini. Karena yang paling hebat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia memiliki kemampuan, itu hanyalah sekedar titipan dari Tuhan. Hendaknyalah kemampuan itu tidak untuk diadu, apalagi untuk disombongkan.
Seharusnya lah kemampuan itu dilakukan untuk membantu kesusahan dari sesamanya. Karena manusia diperintahkan Tuhan untuk saling membantu dengan yang lainnya. Kang Ujang juga berkata, Kang Ujang mengetahui Kiai Solikin adalah juga berpraktek santet dan perdukunan. Apa yang dilakukan itu sungguh melanggar ajaran Tuhan. Perbuatan itu sungguh sangat berbahaya dan menyesatkan. Karena itu Kang Ujang meminta agar praktek santet Kiai Solikin itu segera dihentikan. Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian itu, ternyata Kiai Solikin menjadi sangat murka. Dia tidak terima Kang Ujang Bustomi melarang hal yang ingin diperbuatnya. Maka karena itulah Kiai Solikin tidak ingin banyak bicara lagi. Kiai kampung sesat itu ingin membuktikan saat ini juga, yaitu untuk melakukan duel adu ilmu, hingga ada yang hancur di antara mereka. Maka terjadilah duel ilmu gaib yang sangat hebat itu. Kiai Solikin dengan kemampuannya yang katanya sangat hebat, berusaha melawan ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi.
Pertarungan dua tokoh spiritual itu memang sangat luar biasa. Dengan segenap ilmu hebat yang dimiliki, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Bayang-bayang mengerikan itu semakin nampak ketika ilmu gaib yang hebat itu berusaha untuk menghadirkan kematian. Dan tampaknya, Kiai Solikin memang lawan yang cukup sepadan bagi Kang Ujang Bustomi. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang kiai itu masih saja tetap tegar berdiri. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menghancurkan dengan kekuatannya. Akan tetapi yang dihadapi Kiai Solikin adalah Kang Ujang Bustomi. Seorang tokoh spiritual hebat, yang sampai sekarang belum pernah ada yang mampu menandingi. Ilmu hikmah yang diberikan Tuhan kepada Kang Ujang Bustomi adalah ilmu suci yang diyakini penuh dengan keberkahan. Ilmu hikmah itu sangat luar biasa dan dimiliki oleh orang yang luar biasa pula. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam titisan iblis. Ilmu hikmah suci itu pasti akan bisa menghancurkannya. Termasuk kekuatan hebat ilmu iblis Kiai Solikin. Walaupun dia cukup lama bisa bertahan, namun pada akhirnya, Kiai Solikin harus mengakui ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, sang kiai kampung yang tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuh Kiai Solikin, sehingga tubuh itu kemudian tumbang di lantai rumahnya. Tubuh itu tergeletak lemas, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Namun Kang Ujang tahu, bahwa ilmu pamungkasnya itu tidak untuk mencabut nyawa Kiai Solikin. Sang kiai itu hanya pingsan kesakitan, karena ilmu iblis di dalam tubuhnya telah Kang Ujang hancurkan. Maka habislah riwayat Kiai Solikin, sang kiai kampung yang penuh dengan kedengkian itu. Kang Ujang berharap, pelajaran mengerikan yang dia berikan kepada Kiai Solikin bisa membuka mata hatinya, bahwa sehebat-hebatnya ilmu iblis, tidak akan pernah mampu mengalahkan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktunya, ilmu iblis itu pasti akan mendapatkan kehancurannya. Bahwa ilmu itu seharusnya bukan untuk disombongkan. Ilmu itu adalah karunia Tuhan, yang seharusnya digunakan untuk membantu sesamanya yang membutuhkan. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Bahwa setiap kejahatan itu pasti akan bisa dihancurkan. Dan orang yang senantiasa lurus menjalankan perintah Tuhan, pasti akan mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat dan bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.